Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk reproduksi ikan. Dalam pertemuan kedua kita akan membahas tentang anatomi dan histologi gonad secara umum. Reproduksi ikan merupakan, kita tahu, adalah sebuah proses fisiologis yang kompleks yang dikendalikan oleh interaksi antara sistem endokrin, struktur anatomi gonad, serta faktor lingkungan. Nah, gonad sendiri sebagai organ reproduksi utama memiliki dua fungsi yang esensial, yaitu yang pertama adalah menghasilkan gamet atau spermatozoa pada testis dan ovarium, dan juga ovum atau sel telur pada ovarium, serta yang kedua adalah mensekresikan hormon steroid reproduksi. Ya, jadi hormon reproduksi seperti androgen dan juga estrogen serta progesteron. Nah, secara fisiologis, regulasi reproduksi ini berlangsung melalui sumbu BPG aksis. Ya, sumbu BPG aksis dalam hal ini adalah brain, pituitary, dan gonad. Sehingga di mana hipotalamus ini akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan FSH dan LH. FSH itu follicle stimulating hormone dan LH itu luteinizing hormone. FSH perannya merangsang tahap awal gamet seperti spermatogenesis dan fitogenesis, sedangkan LH berperan dalam pematangan akhir gamet, ovulasi pada betina, dan spermiatin pada jantan. Nah, dari sudut pandang histologis, perkembangan gonad ini dapat kita amati melalui perubahan struktur jaringan gonad. Pada testis, maka terlihat diferensiasi sel germinal mulai daripada spermatogonia, kemudian hingga spermatozoa yang tersusun dalam lobulus. Sedangkan pada ovarium itu terlihat tahapan oogenesis mulai dari oosit primer, terus pembentukan vesikel kortikal, fitogenesis hingga maturasi. Nah, evaluasi histologis ini penting bagi kita untuk menentukan tingkat kematangan gonad. Untuk penentuan tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam proses manajemen induk. Dasar dalam manajemen induk dan program pembenihan. Sehingga keberhasilan produksi ikan, keberhasilan proses reproduksi ikan, baik alami maupun secara buatan, sangat tergantung kepada integrasi anatomi gonad
keseimbangan regulasi hormonal, serta pengelolaan faktor lingkungan atau teknologi yang mendukung dalam proses gametogenesis. Ini yang mengaruhi. Nah, kita melihat anatomi gonad. Secara anatomi, gonad ikan umumnya berpasangan. Nah, gonad ikan umumnya berpasangan. Nah, berpasangan ini ya, ada dua ini berpasangan. Nah, terletak di dalam rongga abdomen, menggantung pada dinding dorsal, ini dorsal si punggung ya, menggantung pada dinding dorsal, serta menggantung pada dinding dorsal dengan melalui jaringan penyangga. Nah, posisi menggantung ini memungkinkan suplai vaskularisasi yang optimal serta koneksi dengan sistem ekskresi reproduksi. Pada fase perkembangan awal, gonad ini akan berukuran kecil, dan transparan. Namun seiring perkembangannya meningkat aktivitas gametogenesis, ukurannya akan membesar, mengalami perubahan warna serta tekstur sesuai dengan tingkat kematangan gonadnya masing-masing. Nah, ovarium daripada ikan secara makroskopis ini berbentuknya memanjang dan dapat berubah warna menjadi kuning hingga oranye ketika masih tahap fitogenesis, dan juga akumulasi daripada kuning telur. Sebenarnya kuning telur. Nah, struktur daripada ovarium itu dia tersusun atas stroma ovarium, folikel serta oosit yang kemudian itu berkembang di dalam tahapan oogenesis. Pada fase awal, oosit ini berukuran kecil, tapi intinya dengan inti yang besar, kemudian memasuki tahap pembentukan vesikel kortikal dan fitogenesis. Ini dia deposisi fitogenin ini dia kemudian yaitu kemudian dengan tipe gymnovarian dan kistovarian. Ini yang terjadi di sana. Secara fungsional, struktur anatomi gonad ini berkaitan erat dengan strategi reproduksi dan juga regulasi hormonal. Dia akan di sana. Jadi baik itu kemudian secara tipe baik itu ovarium maupun testis. Kalau testis dia secara tipenya secara lobular maupun secara tubular, dia dia memanjang, ataukah secara hanya di ujung distal maupun pada
pada ovarium, dia gymnovarian maupun kistovarian juga sama. Ini dia berpengaruhnya terhadap adaptasi evolusioner daripada ikan, sehingga ini menjadi penting dalam strategi daripada reproduksi. Nah, untuk histologi gonad, histologi gonad ini kita akan melihat struktur mikroskopis, secara mikroskopis jaringan reproduksi ikan, baik itu testis maupun ovarium, serta dinamika perkembangan sel germinal yang terdapat di dalamnya. Nah, karena kita tahu secara umum reproduksi ikan ini dapat berlangsung secara alami di perairan maupun secara buatan melalui teknik manipulasi hormonal dan fertilisasi secara terkontrol di hatchery. Nah, meskipun terjadi perbedaan metode reproduksi, tidak mengubah struktur dasar daripada histologi gonad. Secara histologis, testis ikan ini tersusun atas kemudian beberapa lobulus, atau biasa kita kenal dengan tubulus seminiferus, yang dilapisi oleh jaringan ikat tipis dan sel somatik pendukung. Di antaranya termasuk di dalamnya adalah sel Sertoli. Nah, pada ikan telostei, organisasi testis ini umumnya bertipe lobular. Ya, ini tipenya lobular memanjang, di mana sel-sel germinal berkembang dalam kista-kista yang tersusun radial menuju lumen. Nah, spermatogenia sebagai sel germinal awalnya terletak di bagian perifer. Ini ya, awalnya terletak di bagian perifer lobulus dan memiliki inti yang besar. Dengan kromatin halus yang ada di dalam. Melalui pembelahan mitosis, spermatogenia ini akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, yang spermatosit primer ini yang kemudian menjalani pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 itu akan menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian berkembang, kemudian dalam proses pembelahannya menjadi meiosis 2. Nah, dalam proses meiosis 2 ini, spermatosit ini sudah berubah menjadi spermatid. Dan dalam perkembangannya dia akan berkembang menjadi spermatozoa.
spermatozoa matang. Menjadi spermatozoa matang di sini tahapan ini. Secara histologis, ini secara histologis, aktivitas ini dikendalikan oleh hormon yang kita kenal dengan namanya gonadotropin, dalam hal ini FSH maupun LH. Nah, yang merancang munculnya hormon androgen, dalam hal ini testosteron dan juga 11 ketotestosteron dari sel Leydig. Dari sel Leydig akan muncul seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Ini spermatogenia, spermatosit sudah muncul, spermatid sudah bentuk, spermatozoa ini sudah terbentuk lengkap. Jadi sudah ada kepala, sudah ada badan, dan juga sudah ada ekor. Sedangkan struktur daripada ovarium, pada ovarium ikan, dia lebih pada strukturnya lebih kepada lamelar, yang tersusun atas jaringan stoma, ya, jaringan stoma dan folikel oosit dalam berbagai tahapan perkembangan. Nah, proses oogenesis dimulai dari oogenia. Nah, proses oogenesis dimulai dari oogonia. Yang berkembang menjadi oosit primer. Oogenia berkembang menjadi oosit primer. Nah, ini secara lengkapnya di sini. Ini oosit primer. Pada tahap awal, oosit primer ini dia mempunyai inti besar dengan nukleus jelas terlihat. Nah, intinya besar ini ya, intinya besar, nukleusnya terlihat jelas. Dan juga sitoplasmiknya bentuknya basofilik. Ini di sini. Tahap perkembangan berikutnya adalah cortical alveoli. Nah, cortical alveoli ini ditandai dengan munculnya vesikel cortical di sekitar perifer sitoplasma, itu sebagai persiapan mekanisme daripada blok polispermia. Di polispermia dia di sana. Nah, ketika memasuki tahapan fitogenesis, terjadi akumulasi kuning. Nah, ini fitogenesis. Terjadi akumulasi kuning telur atau fitogenin. Yang proses sintesisnya terjadi di hati. Proses sintesisnya terjadi di hati dan diangkut melalui aliran darah menuju oosit di bawah pengaruh estrogen. Nah, di sini akan terjadi pembentukan granula kuning telur serta penebalan lapisan daripada zona radiata dan sel granulosa. Ini terjadi di sini. Masuk ke tahapan maturasi, ovum matang, pematangan. Dalam tahapan maturasi ini ditandai dengan garis inti ini migrasi inti ke arah perifer. Jadi terjadi perubahan. Tadi intinya ini dia sudah bergeser ke arah perifer. Dan peningkatan transparansi daripada sitoplasma itu sudah mulai transparan muncul di proses maturasi ini, sudah
ini sudah mulai menepi, sitoplasma mulai transparan, terjadi pematangan. Nah, ovulasi terjadi ketika ovulasi akan terjadi ketika folikel ini pecah. Folikel ini pecah akibat kemudian lonjakan hormon LH, luteinizing hormon, hingga dia akan melepaskan ovum yang matang kepada jaringan ovarium untuk kemudian dikeluarkan pada saat proses pemijahan. Nah, dari sini secara komparatif, kalau kita melihatnya, maka perbedaan utama dari spermatogenesis dan juga oogenesis adalah terletak pada pola pembelahan dan hasil akhir gamet, di mana kita tahu spermatogenesis ini spermatogenesis akan menghasilkan banyak spermatozoa berukuran kecil secara kontinu selama musim reproduksi. Sedangkan kebalikannya, oogenesis menghasilkan sel telur berukuran besar. Oogenesis ini menghasilkan sel telur yang berukuran besar dengan cadangan nutrien tinggi dan berlangsung secara siklik. Ini yang terjadi. Dalam konteks reproduksi buatan, maka manipulasi hormonal seperti penyuntikan gonadotropin atau analog GnRH, tujuannya adalah untuk mempercepat fitogenesis, serta pematangan akhir oosit dan ovulasi. Ini yang terjadi. Nah, perubahan gonad ini terjadi berdasarkan kepada tingkat kematangan gonad. Adalah indikator fisiologis yang digunakan untuk menggambarkan dinamika perkembangan daripada reproduksi ikan secara morfologis maupun secara histologis. Kita tahu bahwasanya klasifikasi tingkat kematangan gonad umumnya dibagi dalam 5 tahap, ya, mulai dari imatur, develop, maturing, kemudian mature dan juga span. Setiap tahap itu akan mencerminkan perubahan struktur, baik itu jaringan gonad. Setiap tahap mencerminkan terjadinya perubahan struktur, jaringan gonad. Nah, perubahan struktur ini dikendalikan oleh sistem endokrin, ya, melalui apa tadi? Melalui sumbu HPG, hipotalamus, hipofisis, serta gonad. Nah, banyak studi dilakukan pada ikan lele maupun ikan nila. Banyak studi dilakukan pada ikan lele dan ikan nila dengan ciri yang dapat kita lihat, di mana studi kasusnya kalau pada tahapan imatur atau TKG1, gonad dia berukuran kecil, transparan, hingga kelihatan putih kepucatan. Nah, secara histologis pada testis itu dia didominasi oleh spermatogonia yang tersusun di bagian perifer lobulus. Sedangkan pada
ovarium, oositnya juga masih berada pada tahap oosit primer, pada tahap oosit primer. Nah, ketika tahapan developing atau TKG 2, gonad ini mulai membesar. Ya, gonad ini tadi yang mulai kecil transparan, dia akan mulai membesar. Dia akan mulai membesar dan warnanya sudah menjadi lebih jelas. Warna menjadi lebih jelas ini diakibatkan oleh peningkatan vaskularisasi dan proliferasi sel germinal, di mana pada testis dia spermatogenia itu sudah mulai mengalami mitosis aktif dan mulai terbentuk spermatosit primer, sedangkan pada ovarium oosit itu berkembang ke tahap vertikal, ke tahap kortikal alveoli. Ini secara fisiologis ini terjadi peningkatan sekresi daripada hormon FSH, dari peningkatan hormon FSH, kemudian follicle stimulating hormone yang kemudian merangsang gametogenesis awal dan produksi hormon steroid dalam kadar moderat. Nah, ini yang terjadi. Ya. Nah, pada TKG 3 atau maturing menunjukkan perkembangan gonad yang lebih pesat dan didominasi oleh sel germinal tahap akhir. Sel germinal tahap akhir sudah mulai kelihatan. Nah, mulai kelihatan. Nah, ini yang terjadi. Nah, pada tahap mature, TKG 4, fase kematangan penuh. Ditandai gonad yang sudah membesar, siap untuk pemijahan. Tampaknya testis tampak putih seperti susu dan padat. Ovarium juga mencapai tahap maturasi akhir. Nah, dan peningkatan transparan kelihatan. Ini yang terjadi. Sedangkan pada tahap span TKG 5, terjadi setelah pemijahan, ketika sebagian besar gamet telah dilepaskan, gonad tampak mengempis. Gonad menjadi kempes, warna kemerahan atau keabu-abuan akibat daripada peningkatan jaringan ikat dan sisa-sisa folikel yang mengalami atresia di sana. Ini aktivitas hormon akan menurun drastis dan gonad memasuki regenerasi lagi untuk persiapan siklus perkembangan gonad berikutnya. Nah, secara keseluruhan perubahan gonad ini berdasarkan tingkat kematangan gonad ini mencerminkan bahwasanya interaksi kompleks antara faktor lingkungan, dalam hal ini suhu, fotoperiode, dan nutrisi, ditambah dengan regulasi hormonal dan karakter biologi daripada spesies ikan. Nah, sehingga ini akan memberikan kita memahami kesiapan induk untuk pemijahan. Selain itu, kita dapat mengestimasi musim reproduksi serta mengelola stok induk dalam aquaculture.
Jadi kita mengelolanya itu untuk menuju pada tahapan kematangan gonadnya seperti apa. Nah, perkembangan gonad merupakan proses fisiologis yang secara kompleks dikendalikan oleh interaksi faktor lingkungan dan juga faktor internal melalui regulasi daripada sistem endokrin, khususnya hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Nah, faktor-faktor seperti fotoperiode, suhu, nutrisi, hormon reproduksi, serta kualitas air berperan langsung maupun tidak langsung dalam mengatur proses gametogenesis, fitogenesis, pematangan akhir, hingga ovulasi dan spermiatin. Nah, respon daripada faktor-faktor ini itu sifatnya variatif antar spesies. Namun, secara umum mekanisme dasarnya serupa, hampir sama pada ikan-ikan telestoid. Kita melihat yang pertama, fotoperiode. Fotoperiode atau panjangnya, lamanya siang dan malam, itu sebagai sinyal lingkungan utama yang memacu aktivitas reproduksi musiman. Perubahan durasi cahaya itu diterima oleh fotoreseptor dan diteruskan ke hipotalamus untuk mengatur proses sekresi hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH. Peningkatan panjang hari pada spesies tertentu itu dapat merangsang pelepasan gonadotropin releasing hormone yang selanjutnya akan menstimulasi hipofisis untuk mensekresi FSH dan LH. FSH dan LH ini kemudian akan mengaktifkan gonad untuk memulai ataupun melanjutkan proses gametogenesis. Sementara suhu ini berperan sebagai faktor mengatur laju metabolisme dan aktivitas enzimatik yang terlibat di dalam proses sintesis hormon serta pembelahan sel germinal. Ketika suhu meningkat dalam rentang yang optimal, maka akan mempercepat proses spermatogenesis dan juga oogenesis. Kenapa kemudian itu mempercepat spermatogenesis dan oogenesis? Karena terjadinya proses peningkatan metabolisme sel dan respon terhadap gonadotropin, sehingga ketika metabolismenya tinggi dan juga maka respon terhadap gonadotropin juga akan tinggi, sehingga akan menyebabkan percepatan proses spermatogenesis dan juga gonadotropin. Tetapi ingat, suhunya kan optimal, bukan suhu yang tinggi atau suhu yang rendah. Kalau suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan terjadi stres secara fisiologis. Akan terhambat produksi steroidnya, steroid gonadnya, akan terjadi itu, sehingga harus dicari suhu yang optimal. Tiap spesies akan mempunyai suhu yang optimal yang berbeda-beda, sehingga harus dapat dipahami masing-masing spesies. Sedangkan nutrisi ini khususnya kandungan protein dan lipid, kandungan protein dan lemak,
itu sangat menentukan keberhasilan daripada perkembangan gonad. Karena apa? Pembentukan gamet memerlukan energi dan bahan struktural dalam jumlah besar. Kita tahu protein itu berfungsi sebagai sumber asam amino dalam hal sintesis enzim, hormon, dan juga komponen sel germinal. Sedangkan lemak itu berperan sebagai cadangan energi dan prekursor hormon steroid. Pada betina, lipid atau lemak sangat penting dalam proses fitogenesis karena kuning telur sebagian besarnya itu tersusun atas lipoprotein, yaitu hasil sintesis hati fitogenin itu yang dipengaruhi oleh estrogen. Sehingga ketika protein ini mengalami kekurangan, protein itu kurang, maka akan menghambat proliferasi sel germinal. Sedangkan defisiensi daripada lemak esensial seperti apa? Lemak esensial itu seperti asam lemak tak jenuh untuk rantai panjang itu akan mempengaruhi turunnya kualitas telur dan juga daya tetas daripada larva. Jadi yang paling utama dari nutrisi ini adalah lemak dan protein dan juga lemak. Sementara untuk hormon reproduksi ini adalah regulator utama dalam perkembangan gonad. Gonadotropin releasing hormone yang disekresikan di hipotalamus yang merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH dan juga LH. FSH dia berperan dominan pada tahap awal gametogenesis, merancang proliferasi spermatogenia pada jantan dan juga perkembangan oosit awal pada betina. Sementara LH dia berperan pada tahap akhir pematangan gonad, memicu reproduksi steroid seks. Dalam hal ini adalah menghasilkan hormon testosteron dan juga 11 ketotestosteron dan estradiol 17 beta, serta menginduksi ovulasi dan juga spermiatin. Ketika LH ini mengalami lonjakan, menjadi sinyal penting terjadinya pematangan akhir oosit. Nah, tadi yang di pertemuan sebelumnya istilah singkatannya adalah FOM, final oocyte maturation. Sehingga ketika dalam reproduksi secara buatan, ini biasanya sering menggunakan hormon kimia untuk menginduksi pemijahan secara terkontrol. Nah, yang terakhir kualitas air. Nah, kualitas air ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi fisiologis secara tidak langsung pada fungsi reproduksi, seperti parameter pH, kadar oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan juga salinitas. Ini akan mempengaruhi keseimbangan daripada sistem osmoregulasi, sistem metabolisme, dan juga tingkat stres pada ikan. Nah, sehingga secara keseluruhan perkembangan gonad ikan merupakan hasil integrasi sinyal lingkungan secara eksternal dan juga regulasi hormon secara internal. Fotoperiode dan suhu itu bertindak sebagai pemicu utama eksternal. Nutrisi menyediakan substrat biologis untuk pembentukan gamet. Hormon mengkoordinasikan proses secara fisiologis, dan kualitas air dia menjaga stabilitas homeostatis.
Sehingga pemahaman mendalam terhadap interaksi faktor-faktor ini, eksternal maupun internal, menjadi penting dalam mengelola reproduksi ikan yang baik pada sistem alami maupun secara buatan. Aplikasi pengelolaan reproduksi dalam budidaya bertujuan untuk mengoptimalkan produksi benih melalui pengendalian proses fisiologis kematangan gonad dan pemijahan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman tentang kemudian sumbu hipotalamus, sumbu HPG tadi ya, hipotalamus, hipofisis gonad, dinamika gametogenesis, serta respon ikan terhadap faktor lingkungan dan hormonal. Dalam budidaya modern, intervensi ini dilakukan secara terukur untuk memastikan induk berada pada kondisi matang gonad, waktu pemijahan yang dapat dikendalikan, serta kualitas telur dan sperma yang optimal. Nah, di dalam seleksi induk matang gonad, ini adalah tahap awal yang krusial dalam manajemen reproduksi. Secara ilmiah dapat kita jelaskan bahwasanya seleksi dilakukan berdasarkan indikator morfologis, fisiologis, dan juga histologis. Yang dapat kita lihat meliputi ukuran tubuh, length at maturity, first maturity, jadi panjang ikan pertama kali matang gonad, kondisi abdomen, warna dan konsistensi gonad, serta respon dia terhadap kanulasi atau stripping. Ini dapat kita lihat. Kalau kita stripping dia mengeluarkan, kalau pada jantan dia cairannya sudah seperti apa, betina juga. Ini bisa kita lihat. Nah, pada betina, oosit yang matang ditandai dengan diameter yang besar, warnanya seragam, dan inti telah mengalami migrasi perifer. Nah, seleksi induk yang tepat memastikan individu dengan tingkat kematangan gonad yang optimal yang dapat kita gunakan. Sehingga ketika TKG-nya optimal, maka fertilitasnya akan tinggi, daya tetasnya akan tinggi, serta kualitas larvanya bagus. Sinkronisasi pemijahan dia bertujuan untuk menyeragamkan waktu ovulasi dan juga spermiatin antar induk agar supaya proses fertilisasi dapat dilakukan secara efisien. Secara fisiologis, sinkronisasi dapat dicapai dengan mengatur faktor lingkungan seperti kemudian suhu, fotoperiode, nutrisi, itu melalui manipulasi hormon. Mekanisme ini dia bekerja dengan mengendalikan sekresi gonadotropin. Jadi hormon FSH dan LH itu dikendalikan sehingga perkembangan oosit dan juga spermagonesis berlangsung dalam fase yang relatif serempak. Jadi hampir bersamaan perkembangannya antara oosit dan juga spermatogenesis. Nah, untuk mensinkronkan itu, proses sinkronisasi ini sangat penting dalam hatchery skala besar karena memungkinkan produksi benih dan jumlah benih yang banyak pada waktu yang dijadwalkan. Nah, induksi hormon ini merupakan teknik intervensi langsung pada sistem endokrin reproduksi untuk kemudian merangsang pematangan akhir gonad dan juga ovulasi. Dengan biasanya dia menggunakan ovaprim ya, ovaprim, ada juga dengan HCG, human chorionic gonadotropin,
Nah, kedua hormon ini dia bekerja untuk menstimulasi pelepasan atau menggantikan fungsi LH. Secara biologis, lonjakan hormon ini menyebabkan migrasi inti oosit, hidrasi dan juga akhirnya ovulasi, serta meningkatkan volume dan motilitas sperma pada jantan. Nah, biasanya teknik induksi hormon ini akan berfungsi baik, akan efektif pada spesies yang sulit untuk memijat secara alami. Nah, ada juga tingkat pematangan gonad. Tingkat pematangan gonad ini kemudian dia mencakup pada pengaturan faktor lingkungan dan juga nutrisi secara terkontrol. Ini untuk mempercepat atau mengoptimalkan gametogenesis. Ya, jadi manipulasi suhu dan fotoperiod itu dapat mengaktifasi atau menunda aktivitas dari sumbu HPG sesuai kebutuhan produksi. Jadi pakan dengan kandungan protein tinggi dan juga asam lemak esensial ini akan mendukung pembentukan fitogenesis pada betina serta meningkatkan kualitas sperma pada jantan. Selain itu, teknologi pematangan gonad yang lain adalah sistem resirkulasi air atau sistem RAS, dan kontrol kualitas air ini menjaga kondisi fisiologis induk tetap stabil sehingga energi dapat dialokasikan secara maksimal untuk perkembangan gonad, bukan pada respon terhadap stres. Dan yang terakhir adalah penentuan musim reproduksi. Nah, penentuan musim reproduksi ini merupakan aplikasi penting dalam budidaya untuk pengelolaan stok induk. Secara alami, banyak spesies ikan itu memiliki pola reproduksi musiman yang dipengaruhi oleh perubahan suhu, curah hujan, dan juga panjangnya hari. Nah, dengan memahami pola ini melalui analisis indeks kematangan gonad, pengamatan histologi maupun pemantauan hormon plasma, maka kita dapat menentukan periode yang optimal dalam pemijahan, sehingga memungkinkan perencanaan reproduksi benih yang lebih efisien serta mengurangi risiko kegagalan. Nah, secara keseluruhan, aplikasi dalam budidaya yang mencakup seleksi induk, sinkronisasi pemijahan, induksi hormon, teknologi pematangan gonad maupun penentuan musim reproduksi, kesemuanya ini adalah integrasi antara ilmu fisiologi reproduksi dan juga manajemen lingkungan, sehingga pendekatan berbasis keilmuan ini meningkatkan keberhasilan fertilisasi, kualitas benih dan efisiensi reproduksi, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha budidaya melalui pengelolaan induk yang terkontrol dan terencana. Secara keseluruhan, gonad ikan ini menegaskan bahwa organ reproduksi ikan secara fundamental terdiri atas testis pada jantan dan ovarium pada betina, dengan variasi tipe anatomi yang dipengaruhi oleh kelompok taksonomi dan strategi reproduksi masing-masing spesies. Pada ikan telestoi, testis umumnya bertipe lobular ataupun tubular dengan susunan kista sel germinal yang berkembang menuju lumen. Sedangkan ovarium dapat bertipe sinkron, parsial sinkron ataupun asinkron tergantung pada pola pemijahannya. Nah, variasi anatomi ini mencerminkan adaptasi yang evolusioner terhadap lingkungan dan juga strategi reproduksi, baik dalam sistem pemijahan musiman maupun sepanjang tahun.
Secara histologis, gonad menunjukkan tahapan yang jelas dalam proses gametogenesis. Pada tahap spermatogenesis berlangsung melalui tahapan berurutan dari spermatogonia, spermatosit, spermatid, hingga spermatozoa matang yang masing-masing mempunyai ciri morfologis inti dan sitoplasma yang khas. Sedangkan pada ovarium, oogenesis meliputi tahap oosit primer, kortikal alveoli, fitologenesis dengan akumulasi kuning telur, maturasi akhir, hingga ovulasi. Nah, setiap tahap dapat diidentifikasikan secara mikroskopis melalui perubahan ukuran sel, struktur inti, serta distribusi organel dan deposisi bahan cadangan. Nah, tahapan histologis ini memungkinkan pembentukan fase perkembangan reproduksi secara objektif melalui analisis jaringan. Perubahan struktur jaringan gonad secara langsung mencerminkan tingkat kematangan gonad. Nah, secara makroskopis, perubahan itu ditandai oleh peningkatan ukuran, perubahan warna, dan konsistensi gonad. Sedangkan secara mikroskopis, peningkatan jumlah sel germinal tahap lanjut, pembentukan lumen yang berisi spermatozoa pada testis, atau dominasi oosis fitogenik pada ovarium menjadi indikator kematangan gonad. Setelah pemijahan, jaringan menunjukkan tanda regresi seperti folikel pasca ovulasi dan juga atresia oosit pada betina, serta berkurangnya spermatozoa pada jantan. Hal ini secara analisis histologis berfungsi sebagai metode validasi ilmiah terhadap pengamatan morfologi luar dalam menentukan kesiapan reproduksi ikan. Sehingga dengan memahami struktur dan dinamika gonad penting dalam teknologi pembenihan secara modern, di mana informasi histologi dan fisiologi digunakan untuk menentukan waktu optimal pemijahan, memilih induk yang berkualitas, serta merancang strategi manipulasi hormonal atau lingkungan. Itu yang bisa kita disampaikan dalam materi kedua ini. Akan teman-teman belajar lebih intens untuk supaya ini sebagai modal dasar kita sebelum berkembang ke tahapan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.